Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Strategi mengatur keuangan bagi pasangan muda episode kedua. Hai guys, dimanapun Anda berada para pendengar podcast. Harapan saya Anda semua bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia selalu dan makin hari makin sukses, makin hari makin bertambah rezekinya. Para pendengar podcast, di episode pertama di mana saya menjelaskan bahwa pasangan muda yang baru menikah harus mengetahui kondisi keuangan mereka berdua. Apakah keadaan mereka berdua punya keadaan keuangan lagi sehat? Apakah lagi prihatin lampu kuning ataukah sedang situasinya sakit? Sehingga kedua pasangan muda ini tahu dari awal sehingga punya tugas, punya target, punya tanggung jawab bersama dengan sehati untuk menyehatkan keuangan mereka tersebut. Jadi di episode pertama mereka punya goal menyehatkan keadaan keuangan keluarga mereka. Dengan cara bagaimana? Menekan pengeluaran, fokus pada pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan, bukan pengeluaran yang dari keinginan. Kemudian menambah pemasukan, menambah income, mencari second income, backup income yang bisa dilakukan di luar jam kerja yang gak ada resikonya. Dan yang ketiga, mulai fokus prioritaskan melunasi hutang dan jangan hutang lagi kalau bisa. Nah, itu adalah fokus di goal pertama, menyehatkan keadaan ekonomi keluarga. Jika yang pertama ini sudah tercapai, baru kita masuk ke goal kedua di dalam strategi mengatur keuangan bagi pasangan muda. Di goal kedua ini, pasangan muda mulai belajar untuk bijaksana memakai uang mereka dan tahu mengatur pos-pos mana yang mesti mereka fokuskan, yang harus dipenuhi. Nah, dan caranya bagaimana untuk bijaksana memakai uang mereka? Yang pertama, mereka berdua, pasangan muda ini harus menentukan tujuan finansial yang ingin dicapai mereka berdua di masa mendatang. Jadi tujuan keuangan mereka yang ingin mereka capai di masa mendatang. Nah, contohnya tentang keuangan, tujuan keuangan mereka 2 sampai dengan 5 tahun ke depan mungkin. Bagaimana mereka mulai berangan-angan untuk mulai berencana, mungkin saat ini belum punya rumah, mereka akan mulai beli rumah nantinya, menyicil rumah, atau sudah punya rumah mau pindah rumah yang lebih yang lebih luas, lebih besar, atau punya rencana 2-5 tahun ke depan mulai mengganti mobil mereka dengan mobil yang baru atau mobil keluarga, atau mungkin juga menyiapkan dana untuk kehadiran anak pertama mereka, atau kalau sudah punya anak pertama, bagaimana memasukkan anak pertama ke sekolah playgroup dan seterusnya.
Dan juga mungkin tujuan keuangan mereka untuk bisa jalan-jalan, honeymoon terus setiap tahun minimal sekali. Itu adalah tujuan keuangan. Jadi kalau suami istri ini bisa duduk bersama, merencanakan tujuan keuangan mereka akan pakai untuk apa? Itu akan membuat semangat yang bergairah bagi mereka untuk bekerja, menghasilkan penghasilan untuk mewujudkan tujuan finansial mereka ini. Semua rencana tersebut harus dituliskan, rencana 2-5 tahun ke depan, sehingga memicu mereka lebih bijaksana dalam membelanjakan uang dan fokus dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Kalau tidak ada tujuan keuangan yang jelas, akhirnya pasangan muda ini tidak fokus kepada targetnya, tidak ada targetnya, tidak ada goalnya, maka mereka membelanjakan uang dengan ngawur. Apa saja dibeli, ya sudah tidak ada tujuannya. Akhirnya pengeluaran uang mereka terus bertambah, income bertambah, pengeluaran bertambah tanpa punya tujuan. Keuangan ini mau dipakai untuk apa yang lebih berharga untuk masa depan mereka. Nah, jika sudah punya tujuan keuangan yang jelas 2-5 tahun ke depan, baru mulai dilakukan langkah-langkah berikut ini. Mulai persiapkan dana darurat. Buka tabungan tertentu di bank sebagai dana darurat. Dana darurat adalah dana siaga yang bisa dipakai di waktu mendesak. Keberadaan dana darurat ini akan membantu Anda menutup kebutuhan yang tak terduga tanpa mengambil tabungan yang telah Anda siapkan untuk berbagai rencana di masa depan. Ini sangat penting dana darurat. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi 6 bulan ke depan, setahun ke depan. Tiba-tiba saja mungkin ada anak kita sakit atau orang tua kita sakit yang membutuhkan dana mendadak. Nah, disitulah dana darurat berperan. Atau tiba-tiba perusahaan Anda lagi pengurangan tenaga kerja, Anda diberhentikan, Anda menganggur. Nah, disinilah dana darurat dibutuhkan membiayai kehidupan Anda selama Anda menganggur tersebut, belum menemukan pekerjaan yang lain. Dan dengan adanya dana darurat ini, kita tidak bingung jika ada kebutuhan mendesak, mendadak, harus minta tolong siapa, hutang sana sini. Itu tidak akan terjadi kalau Anda sudah merencanakan dana darurat. Jadi jangan pernah pikiran untuk berhutang pada orang lain, pinjam sama orang lain ya. Nah, besarnya dana darurat ini setiap keluarga itu berbeda-beda. Tergantung jumlah anggota keluarga yang Anda miliki. Jika Anda dan pasangan Anda belum memiliki anak, maka dana darurat yang perlu disiapkan ialah minimal 6 kali pengeluaran rutin bulanan Anda. Jika Anda sudah memiliki anak, maka dana darurat dibutuhkan antara 9 sampai dengan 12 kali pengeluaran bulanan Anda setiap bulan. Itu harus masuk dalam tabungan tertentu. Nah, taruhlah dana darurat ini di tabungan liquid seperti rekening tabungan bank yang bisa ditarik di ATM, atau Anda juga bisa belikan emas logam mulia yang ini juga liquid karena bisa dijual kapan saja di toko emas. Jadi dana darurat ini harus penting. Nah, dana darurat ini Anda harus fokuskan sehingga Anda bisa segera memiliki pos-pos yang lain untuk masa depan Anda. Sekali lagi, jangan ada hutang. Hindarilah hutang, apalagi hutang yang berbunga tinggi seperti kartu kredit tanpa anggunan. Karena kedua kredit tersebut bisa menjerat Anda dengan bunga tinggi lebih dari 20% per tahun.
Saya punya kartu kredit, istri saya punya kartu kredit, tapi kartu kredit kita hanya digunakan untuk kita membantu kita tidak bawa banyak uang untuk berbelanja, dan itu pun kita langsung bulan depannya kita bayar full payment. Ya, hanya membantu kita tujuan kartu kredit, bukan untuk berhutang. Jelas teman-teman? Nah, setelah pos dana darurat ada, Anda harus persiapkan 3 pos yang lain. Nah, besarnya berapa? Ya, terserah Anda. Kayak dana darurat ini, Anda bisa buka setiap bulan dari penghasilan Anda dan pasangan Anda, mungkin 10%, 15%, terserah Anda, 20%, terserah Anda. Yang penting goalnya bisa 6 kali minimal pengeluaran rutin Anda setiap bulan. Nah, demikian 3 pos yang lain. Ya, Anda harus persiapan untuk masa depan yang cerah buat Anda. Untuk tujuan keuangan Anda. Itu pun besarnya terserah Anda setiap pos. Mau 5%, 10%, 15%, terserah Anda. Yang penting rutin dilakukan setiap bulan. Yang pertama adalah pos dana fun. Dana fun. Fun itu bersenang-senang. Ya, jadi ini adalah pos, ya, dana yang Anda siapkan untuk memang dipakai untuk menikmati hidup tanpa ada perasaan bersalah. Memang untuk dihabiskan, teman-teman. Nah, contohnya, ya, dana fun ini dipakai untuk apa? Misalnya, Anda mau mengganti gadget baru, HP yang baru. Anda mau beli mobil baru, Anda mau jalan-jalan ke luar negeri, Anda mau beli sepatu baru, tas baru, apapun itu yang untuk senang-senang, itu diambil dari dana fun ini. Jelas ya? Dana fun didapatkan dari mana? Anda buka setiap bulan penghasilan Anda. Entah 5%, 10%, 20%, terserah Anda, rutin setiap bulan. Sehingga pada saat Anda mau bersenang-senang, bahkan ke luar negeri dengan dana fun ini, kalau dananya nggak ada, Anda harus tunda dulu kesenangan tersebut. Anda mau beli mobil, belum mencukupi dana fun, Anda harus tunda dulu, sampai mencukupi dana fun. Nah, ini yang luar biasa, memang untuk dihabiskan. Anda mau makan di luar, mungkin mau keluar kota nginep di satu tempat yang hotel yang bagus, ya, suasana alam yang indah, ya diambil dari dana fun. Kalau belum cukup dana funnya, jangan dulu, tunda kesenangan dulu, kerja lagi, ya, nabung lagi di dana fun, sehingga sungguh-sungguh kita bersenang-senang itu tidak ada perasaan beban, perasaan bersalah, karena dananya sudah tersedia, teman-teman. Gak mengganggu dengan yang lain, sehingga cash flow kita gak terganggu. Nah, yang kedua adalah investasi. Investasi ini adalah peternakan uang atau perkebunan uang. Ini untuk jaminan hari tua Anda. Pos dana investasi ini adalah Anda gak boleh ambil sama sekali. Dibiarkan terus. Ya, jadi jangan pernah diambil. Dibiarkan sampai kita di hari tua nanti kita. Besarnya berapa? Terserah Anda. Mau 5%, 10%, 20% dari penghasilan Anda. Yang penting konsisten setiap bulan. Anda bisa investasikan kemana? Setiap bulan bisa investasikan ke logam mulia emas, beli saham, beli reksadana, obligasi pemerintah, apapun itu. Dan ada hasil pun jangan diambil, digulung lagi. Ada hasilnya digulung lagi. Sehingga berlipat-lipat. Menjadi compound efek nantinya. Berbunga majemuk. Ya, atau hasil bertambah lagi hasilnya. Beranak lagi hasil. Berlipat ganda hasilnya. Itu adalah peternakan uang Anda. Apapun situasi Anda, jangan pernah Anda membuka, mengambil, menghabiskan rekening dari dana investasi ini. Dibiarkan saja. Yang ketiga, pos ketiga adalah proteksi. Proteksi ini bicara mengenai asuransi. Saya tidak anjurkan Anda jadi petugas asuransi atau sales asuransi. Tidak, tapi Anda harus punya
asuransinya. Ya, terutama asuransi kesehatan, cari asuransi yang bagus, yang dimana bisa mengcover kesehatan Anda dan pasangan Anda maupun anak-anak Anda nantinya. Dan asuransi jiwa murni. Asuransi jiwa murni. Dua ini terpenting karena kalau kita sakit tanpa ada asuransi, tahu tidak, tabungan Anda bisa habis sama sekali. Kalau ada asuransi kesehatan, kita tenang. Oke, teman-teman, penting sekali ini. Asuransi jiwa murni bukan unit link ya. Ini asuransi jiwa murni yang dimana kita bayar preminya setiap tahun atau setiap bulan. Pada saat kita meninggal, ada uang pertanggungan yang cukup besar yang bisa diwariskan, diterima oleh ahli waris kita, entah pasangan kita, entah anak kita. Ini adalah warisan yang kita tinggalkan untuk keluarga kita, sehingga pada waktu kita meninggal, keluarga kita gak jatuh miskin. Dia menikmati warisan yang kita berikan berupa asuransi jiwa ini. Berikutnya ada asuransi pendidikan anak untuk persiapan anak kita nantinya. Sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Cari asuransi yang terbaik, yang terbukti. Ya, dan itu penting sekali. Kalau mau tambah lagi asuransi mobil, asuransi rumah, itu perlu juga ditambahkan. Nah, para pendengar podcast, tip berikutnya adalah gunakan auto debit atau pasang aplikasi pengingat agar Anda dan pasangan disiplin menabung sehingga bisa diterapkan sistem auto debit langsung. Jangan sampai kita lupa, atau juga kita pakai aplikasi yang namanya pengingat sehingga mengingatkan kita untuk setiap bulan menabung, entah di dana darurat atau di rekening investasi ataupun di asuransi. Dan itu penting banget teman-teman. Nah, tips berikutnya, jangan lupa selalu menambah sumber penghasilan yang lain. Cari backup income Anda, second business Anda, sehingga bisa membantu Anda membuat tujuan finansial Anda cepat tercapai. Cari sebuah penghasilan kedua yang no risk, halal, bisa memberikan kelipatan penghasilan, kalau bisa tanpa modal, sehingga jangan sampai modal Anda malah terkuras habis. Para pendengar podcast, itu kurang lebih strategi mengatur keuangan bagi pasangan muda, sehingga sungguh-sungguh Anda bisa bijaksana mengelola keuangan Anda, sehingga Anda bisa menikmati kebahagiaan dari mulai Anda menikah sampai hari tua Anda. Semoga bermanfaat para pendengar podcast dan dilakukan dalam kehidupan Anda. Salam sukses, 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.